Akil deh, Akil. Hmm. Ya, Sebelum sekarang hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai namun dapat dicukupkan. oke baik. Terima kasih Akil. Baik, selamat pagi adik-adik. Em, kita akan mulai sekarang hari ini, namun mohon maaf karena sinyalnya saya sangat tidak stabil, jadi saya mohon maaf untuk tidak on cam ya. Memang kalau saya lihat adik-adik di sini belum kumpul semua, hanya ada 32 orang dengan saya, tapi kita mulai saja ya. Sekarang sambil menunggu yang lain, maka silakan gabung yang lain. Baik, hari ini adik-adik akan menerima Sekar. Eh, Pengenalan itu terutama yang dimaksud dengan bioetik. Di samping itu juga apa yang dimaksud dengan etik, apa yang dimaksud dengan medical legal dan ethical legal. Ini adalah suatu pengenalan di mana adik-adik nanti akan menjadi dokter yang kita ketahui bersama bahwa ternyata untuk menjadi seorang dokter karena yang dihadapi adalah manusia, maka aspek yang harus kita punya itu sangat banyak, tidak hanya knowledge, aspek yang lainnya adalah soft skill ya. Nah, soft skill ini adalah salah satunya bagaimana adik-adik bisa mengetahui, mengenal, memahami, dan pada akhirnya mengaplikasikan ilmu bioetik dan eh, sekitarnya, bioetik dan teman-temannya yang kira-kira nanti harus kita punya eh, supaya kita bisa menyelesaikan masalah, terutama dilema-dilema etik yang ada di lapangan saat kita menangani pasien ya. Nah, jadi aspek eh, etik, etiko-legal, medical legal dengan bioetik itu sangatlah erat kaitannya ya. Dari sejak kalian sekarang di tahap sarjana itu sudah dikenalkan. Sudah dikenalkan mulai dari empathize tentu saja ya bagaimana kita melihat masalah yang dihadapi manusia secara manusiaan gitu ya, secara manusia. Nah, lalu juga kita melihat bagaimana masalah klinis yang terjadi itu bisa kita selesaikan. Namun tentu saja ketika dalam penyelesaiannya itu kita akan menemukan banyak sekali hal yang sifatnya dia tidak berupa eh, biomedik gitu ya. Masalahnya bukan hanya masalah biomedik ataupun masalah clinical knowledge gitu. Nah, tapi ada masalah-masalah lain yang sifatnya humanism. Nah, di situ kita akan belajar bahwa ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, empathize yang kita punya itu harus bisa melihat manusia seutuhnya sebagai manusia yang punya aspek yang banyak ya. Nah, kita berawal dari etik itu sendiri. Kadang-kadang, apalagi kalau hari ini kita lihat definisi per definisi, apapun definisinya, terkadang kita memiliki definisi yang kurang sesuai dengan definisi yang sebenarnya yang secara eh, bidang ilmu yang memang dipelajari. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan etik itu? Nah, etik itu sebetulnya sesuatu fitur yang unik dari manusia. Jadi etik itu hanya bisa dibuat atau dibentuk oleh manusia. Kalau kemarin kalian yang eh, angkatan 2024 belajar TPB UKK, itu kan dibahas tentang jati diri, kan terus budaya, pengenalan antar budaya. Nah, itu adalah salah satu aspek yang membentuk nantinya akan membentuk etik. Jadi etik ini dia sangat-sangat dipengaruhi oleh eh, kondisi sekelompok orang di mana dia berada gitu ya. Jadi etik ini sangat unik, unik sangat bisa jadi tidak sama di satu tempat dan di tempat yang lain. Ini sangat tergantung pada faktor.
bagaimana sosial itu terbentuk, komunitas sosial itu terbentuk, tradisi apa yang ada di situ, lalu juga pendidikan yang melatar belakangi dari kelompok sosial tersebut, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, jadi eh, etik itu merupakan analisis dari kompleksitas manusia, yang dimana etik itu dia eh, sifatnya adalah bisa jadi kita sebut sebagai suatu eh, em, apa suatu pengalaman moral yang dimana di situ terdapat berbagai macam perbedaan. Jadi jadi baik lagi kalau kita lihat di sini ada analisis kompleksitas dari suatu sosial, lingkungan sosial. Nah, untuk mencapai pada suatu analisis analisis ini sehingga etik itu terbentuk. Nah, itu perlu pemikiran yang kuat dan luhur dari setiap manusianya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan etik sebetulnya dia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat atau karakter atau perilaku perilaku dari orang atau grup atau kelompok orang atau budaya yang dimana eh, hal-hal tersebut yang tadi disebutkan itu sifatnya adalah untuk selalu menjadi lebih baik, lebih maju, dan eh, lebih eh, memberikan kemanfaatan yang lebih banyak, sehingga dianggap sebagai suatu kesempurnaan pada akhirnya. Jadi, eh, etik ini pada akhirnya yang akan menjaga sekelompok manusia, sekelompok orang, supaya apa yang dilakukannya itu selalu ada di dalam koridor, dianggap koridor yang sesuai dengan nilai etik yang ada di kelompok itu, di kelompok tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa dicatat ya. Eh, itu adalah pengertian etik. Nah, lalu bagaimana sebetulnya etik itu terbentuk? Etik itu berasal dari bahasa Yunani. eh, Asal katanya adalah tak, tak lalu dia berubah menjadi etika yang dimana pada awalnya ini diartikan sebagai adat atau kebiasaan. Kebiasaan seseorang cara bertindak, caranya berperilaku, dan karakternya. Nah, bedanya dengan eh, kata yang lain yang sering disamakan, yaitu adalah moris atau moral. Jadi, pada perjalanannya etik ini dengan moral itu kadang suka disamakan, ya. Nah, kalau etik itu adalah kata kerja, kalau etika itu adalah kata bendanya. Jadi kalau etika biasanya ada lanjutannya, misalnya etika kedokteran, tapi kalau sifatnya adalah etik ya. Nah, kita balik lagi kepada perkembangan etik itu sendiri. Jadi dari sejak zaman dahulu etik dan moral itu seperti saudara kandung gitu ya. Jadi mereka disamakan, tapi sebetulnya secara bidang ilmu etik dan moral itu tidaklah sama ya dalam perkembangannya. Jadi kalau menurut bangsa Anglo-Saxon, kalau etik itu etika sesuatu itu dia berasal dari akal budi, artinya pemikiran manusia yang baik, pemikiran manusia yang berbudi, pemikiran manusia yang luhur, itu sumber etik. Kalau moral, moral yang tadi asalnya dari mos atau moris itu, dia sifatnya adalah wahyu. Jadi artinya moral ini asalnya dari nilai-nilai yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Contohnya misalnya ketika Allah mengatakan kalian tidak boleh membunuh seseorang gitu kan, karena ketika kalian membunuh satu orang itu kalian seperti membunuh seluruh manusia di bumi. Itu adalah wahyu yang nantinya akan menjadi nilai moral. Makanya setiap orang yang membunuh itu dikatakan melanggar moral gitu ya. Nah, jadi nanti berbeda dengan etik. Dengan etik, kalau etik itu dia
berdasarkan pemikiran manusia, sekelompok manusia yang dianggap berbudi, yang dianggap punya nilai luhur dan seterusnya. Ya, jadi eh menurut Aristoteles nih ilmu pengetahuan itu kan pada perjalanannya dia terus mengalami kemajuan dan perubahan. Dia juga harus sifatnya praksis atau apply ya, dan dia juga produktif serta sesuatu yang kita pelajari itu harus sifatnya teoritis. Teoritis itu berarti dia harus eh, sudah bisa melewati metodologi-metodologi keilmuan tertentu. Nah, jadi pada perjalanannya, menurut Aristoteles ini, etika itu adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku manusia yang ingin menjawab pertanyaan fundamental bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Ini tentu saja pasti akan dialami oleh setiap orang. Jadi mungkin kalau kalian ingat nih yang angkatan 2003 ke atas, kalau 2004 mungkin masih mengalami sekarang ya. Kamu tentu punya pertanyaan kan, sebagai orang yang diterima di Fakultas Kedokteran Unpad gitu ya. Bagaimana sih saya harus hidup dan bertindak supaya saya jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad yang eh, baik gitu ya, yang sesuai. Juga ketika kalian diterima di Unpad gitu ya, secara universitas, kamu juga punya pertanyaan, bagaimana sih sebetulnya saya ketika menjadi mahasiswa Unpad ini? Nah, makanya kalian ketemulah dengan TPB kan, di sana dijelaskan tentang jati diri. Kenapa sih kok jati diri harus dipelajari? Ya itu karena memang untuk mengenal diri sendiri, mengenal suatu nilai-nilai yang baik pada lingkungan tertentu itu memang harus dikenalkan sehingga nanti kita bisa mengatakan bahwa ini etikanya. Jadi etika mahasiswa Unpad. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya keilmuan. Jadi harus dipelajari sebelum nanti diaplikasikan. Nah, jadi etik etika itu dia adalah cabang ilmu filsafat yang ingin memberikan pertanggungjawaban rasional atas suatu perbuatan. Jadi, suatu perbuatan itu tentu saja pada akhirnya dalam komunitas tertentu atau dalam suatu suatu kelompok orang tertentu itu akan punya suatu kesepakatan yang dimana kesepakatan itu tentu saja akan memberikan suatu konsekuensi ya atau pertanggungjawaban rasional atas yang dilakukannya. Oke, nah kalau kita berbicara lagi nilai, nilai yang di sini adalah sebagai norma. Selain norma etik, kita juga mengenal ada norma moral, norma sopan santun, dan norma hukum. Nah, em, norma moral ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana sih seseorang dikatakan bermoral itu pasti berlaku di seluruh dunia gitu kan. Di seluruh dunia orang ketika tidak boleh menyakiti orang lain yang merupakan suatu wahyu itu pasti di dunia belahan dunia manapun itu akan diterima karena dia nilainya nilai ketuhanan. Jadi ketika orang ketemu orang menyakiti itu sudah tidak bermoral gitu kan. Karena apa? Karena nilai-nilai yang diturunkan adalah nilai-nilai ketuhanan. Lalu juga misalnya bagaimana seseorang berperilaku kepada eh, anak yang dilahirkannya. Misalnya ada orang yang melahirkan terus anaknya dibuang dan anaknya dibunuh atau ditelantarkan itu di seluruh dunia pun secara moral itu pasti dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bermoral karena nilai-nilainya adalah nilai-nilai ilahiyah gitu ya. Jadi kamu ketika diberikan seorang anak gitu kan kamu melahirkannya nah berarti kamu sebetulnya kan diamanahi nah diamanahi anak atau diberikan tanggung jawab dan diberikan juga kebahagiaan atasnya nah itu harus dijaga nah hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sifatnya dia berlaku universal moral manusia di negara manapun pasti akan diterima sebagai nilai moral. Nah, lalu selanjutnya ada norma yang mirip, yang suka dimirip-miripkan atau disama-samakan dengan norma etika. Nah, yaitu norma sopan santun. Norma sopan santun ini sebetulnya asal katanya dari etiket. Kalau misalnya etiket itu bahasa Perancis. Kalau kamu ingat-ingat lagi ketika kamu belajar farmakologi, kan kita menuliskan resep kan untuk dibaca oleh apoteker. Nah, nanti apoteker itu akan eh, membuat
obat-obat atau menyediakan obat-obat yang kita minta untuk pasien kita. Nah, misalnya obatnya bentuknya sirup. Kamu tahu nggak perbedaan sirup yang kamu beli langsung di apotek dengan sirup yang dibeli melalui resep? Nah, kalau sirup yang dibeli melalui resep itu suka ada labelnya ya, yang ujung bawahnya biasanya semoga lekas sembuh tulisannya tuh. Nah, itu adalah etiket. Etiket itu artinya label. Nah, di bahasa Indonesia kanlah sebagai sopan santun. Jadi, norma eh, norma sopan santun itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok kecil orang yang dimana dia sebetulnya hanya sifatnya labeling. Jadi sangat superficial. Contohnya gini. Contohnya misalnya tadi kebetulan yang memimpin adalah Akil kan. Akil misalnya Akil datang ke Bandung. Terus udah gitu kalau di Bandung itu ada norma sopan santun yang dimana ketika melewati orang tua, ya orang yang lebih tua, eh itu kita biasa menggunakan kata punten ya. Jadi punten gitu. Boleh diterusin punten, saya mau lewat gitu. Atau misalnya hanya punten saja sambil menunduk boleh. Nah, itu dikatakan sopan santun. Kalau misalnya saat melewat akil eh, tidak mengatakan kata punten, bisa dikatakan akil tidak sopan. Tapi belum tentu akil tidak beretika gitu ya. Jadi karena etika itu nanti kamu akan lihat bahwa dia lebih luas lagi dan lebih dalam lagi ternyata dibanding dengan sopan santun. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah etika dan etiket itu etika itu sopan santun. Etika dan sopan santun itu adalah suatu hal yang berbeda yang dimana kadang-kadang kalau kalian buka sosial media ataupun kegiatan sosial masyarakat hari ini kadang-kadang etika dan etiket itu suka disamakan. Etika dan sopan santun suka disamakan padahal dia satu 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 hal yang berbeda gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang perlu kalian kenal juga adalah norma hukum. Norma hukum di sini sifatnya mengikat dan dia sifatnya sangat apa sesuai dengan tempatnya ya. Jadi misalnya gini, kamu ketemu sesuatu hukum di Indonesia, ketika datang ke luar negeri, itu hukumnya bisa berbeda. Contohnya adalah, kalau di Indonesia, misalnya kamu merokok nih, kamu merokok, eh kalau di Bandung merokok di tempat public place ya, itu bisa kena denda 5 juta. Jadi misalnya kamu merokok di ruangan terbuka nih, itu sebetulnya kamu bisa kena denda 5 juta. Ada perdanya, ada peraturan daerahnya. Nah, itu kalau kamu bawa ke tempat yang lain, belum tentu perda di sana sama, ya, perda di tempat lain sama. Nah, begitupun ketika kamu misalnya datang ke Singapura lah, negara yang paling dekat sama kita, itu eh, hukuman merokok di Singapura itu lebih berat lagi ketika kamu merokok di sembarang tempat gitu bisa langsung ditangkap sama polisi ya jadi artinya eh, satu hal saja itu bisa berbeda-beda di banyak tempat sesuai dengan peraturannya dan ini disebut dengan norma hukum dan norma hukum ini sifatnya dia mengikat ya. Oke, kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung diangkat aja eh, raise hand ya tangannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah kita eh, akan berbicara tentang aliran etika. Nah, jadi apa sih sebetulnya aliran etika ini? Bagaimana sih sebetulnya aliran etika ini berkembang dan terbentuk? Jadi, eh, etika ini sebetulnya tadi, karena manusia dari dulu juga manusia sudah berpikir ya, dari dulu juga manusia sudah interaksi. Jadi jangan bayangkan manusia-manusia dahulu itu seperti film-film eh, yang dimana manusianya seperti manusia-manusia purba gitu ya. Jadi manusianya sama sebetulnya seperti sekarang, cuma memang mengalami evolusi, namun bukan dari bentuk yang lain ya. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa kalau manusia katanya evolusinya dari monyet, tapi kan monyetnya masih ada gitu ya. Terus tapi kan kalau kita berbicara apa namanya ilmu genetika gitu kan, walaupun katanya perbedaan eh,
DNA kita dengan DNA pisang itu cuma 2% gitu. Tapi kan itu tidak membuat kita berasal dari pisang kan. Ya. Nah, jadi eh, manusia itu bayangkan memang dari dulu manusia bentuknya begini. Manusia bentuknya begini dan dia berinteraksi juga dia eh, membuat teknologi dan seterusnya ya sesuai dengan zamannya saat itu. Nah, jadi kalau zamannya Aristoteles untuk aliran etika ini di Aristoteles ini kita kenal dengan aliran etika eudaimonisme. Nah, di mana di aliran etika eudaimonisme ini itu yang menjadi tolak ukur seseorang dikatakan beretika itu adalah ketika dia mencapai kebahagiaannya. Jadi yang penting saya happy, yang penting saya senang itu saya etik. Saya etis, sorry. Jadi contohnya gini, kalau misalnya saya ingin makan gitu kan, terus saya mau berburu rusa nih, berburu rusa, saya mendapatkan rusa. Ya udah, gitu kan. Itulah sesuatu yang etis. Itulah yang diterima oleh society saat itu. Jadi ketika saya menangkap rusa nih, saya senang kan. Nah, itu etis tindakan itu tidak masalah, tidak melanggar apapun gitu. Nah, atau misalnya, saya tidak mau makan rusa, saya ingin berburunya, misalnya berburu domba gitu kan. Nah, ada domba lewat, dipanahlah lalu diambil dimakan bersama keluarganya atau bersama masyarakatnya. Itu etis tidak? Etis saat itu. Ya, nah, aliran eudaimonisme ini yang paling terkenal adalah aliran hedonisme. Ya, jadi dia punya beberapa aliran. Saat itu adalah aliran yang etis. Jadi, apa yang membuat saya bahagia itu adalah apa-apa yang tindakan yang dianggap etis, gitu ya. Nah, tangkap ya, ini zamannya Aristoteles. Nanti kamu lihat tahun berapa nih, gitu ya. Lalu selanjutnya manusia semakin banyak, manusia semakin luas ya. eh Buminya tetap segitu-gitu aja, walaupun manusianya makin banyak. Nah, muncullah zaman Immanuel Kant, yaitu aliran deontologi. Aliran deontologi ini mereka menyebutkan bahwa apa-apa tindakan yang disebut dengan tindakan etis, tindakan yang dapat diterima oleh society adalah tindakan yang memenuhi kewajibannya. Jadi setiap manusia itu punya kewajiban. Kewajiban manusia adalah ini. Nah, kalau melakukan itu berarti sudah eh, melakukan hal yang sifatnya etis. Ya, kenapa kok berubah sih dari sesuatu yang bikin saya bahagia menjadi sesuatu yang wajib dilakukan? Kenapa kira-kira? Nih, bayangkan pada saat aliran eudaimonisme yang tadi hedonis itu dia muncul, itu manusianya masih sedikit. Ya kan, resortnya banyak, masih banyak, manusianya sedikit. Jadi manusia bolehlah bikin apa-apa, mau ngambil apel di suatu pohon tertentu, mau ngambil tomat, mau ngambil pepaya yang ada, yang tumbuh. Tidak masalah karena tanahnya juga tidak ada yang mengakui ini tanah siapa. Ya tanah manusia semuanya gitu kan, sebumi ini bayangkan. Gitu kan. Jadi apa-apa yang dilakukan silahkan. Lakukanlah asalkan itu membuatmu bahagia gitu. Nah, aliran saat itu adalah aliran Eudemonisme yang dimana aliran yang terkenalnya adalah aliran hedonisme. Apa-apa yang membuat saya bahagia, saya lakukan. Gitu kan? Saat itu ya, saat itu. Nah, lalu manusianya makin banyak. Manusianya makin banyak, resortnya tetap segitu kan, buminya tetap segitu. Muncullah aliran konsekuensialisme. Yang dimana di sini yang paling terkenal adalah utilitarianisme yang mengenalkan itu adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Jadi, menurut mereka, tindakan yang etis itu adalah tindakan yang membawa kebahagiaan untuk orang banyak. Jadi, the greatest happiness of the greatest number. Ini adalah aliran etik saat itu. Apa-apa yang dianggap etis itu adalah eh, apa-apa yang bisa membawa kebahagiaan untuk orang banyak, walaupun yang sedikitnya menderita. Contohnya adalah kalau kamu lihat mungkin ini terjadi di film-film dengan latar belakang kehidupan eh, perkastilan gitu ya, yang apa yang di mana di sana dikenal ada witch.
ada penyihir gitu kan. Kalau misalnya seseorang dianggap sebagai penyihir jahat, masyarakat itu boleh, misalnya masyarakat ingin mengusir penyihir itu, masyarakatnya kan banyak, penyihirnya satu yang dianggap penyihir kan. Eh, Misalnya kita lihat adegan tuh kayak usir dia dari kampung ini ya, nah itu etis saat itu. Atau misalnya gantung dia gitu kan, bakar dia hidup-hidup, dianya dibakar, digantung, itu etis. Tindakan itu etis, dianggap sebagai tindakan yang etis. Kenapa? Karena zaman hari itu adalah sesuatu yang membuat bahagia orang banyak, itu adalah tindakan yang etis saat itu ya. Kita kenal barbarian dan seterusnya lah. Nah, termasuk juga ketika misalnya kita melihat ada orang tua nih. Orang tua ini tidak memberikan kontribusi apa-apa. Dia hanya bisa duduk gitu kan. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Ya sudahlah, kita masukkan saja dia di hutan sampai dia mati. Itu tidak masalah saat itu. Saat itu masuknya ada tindakan yang etis. Kenapa? Karena kita tadi greatest happiness of the greatest number. Jadi mana-mana yang membuat bahagia orang banyak itu adalah etis-etis saja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih sampai sini kalian tanyakan dok, kalau sekarang masih ada orang yang hedon gitu kan, aliran hedonis, dia hanya melakukan apa-apa yang membuat dia bahagia, orang lain dia tidak pedulikan, itu apakah salah dok? Saya akan tanya balik lagi, berarti kamu kalau ingin dianggap benar, kamu hidup di zaman yang salah. Harusnya kamu hidupnya di zaman Aristoteles. Kenapa? Karena aliran hedonis itu diterimanya di saat zamannya Aristoteles, tidak saat ini, tidak hari ini, di mana resortnya semakin sedikit, eh, kemungkinan bersinggungannya banyak, dan orangnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ingin ingin bahagia sendiri gitu kan dengan aliran hedonis hari ini, itu kamu salah zaman. Jadi kamu bisa bilang gitu, kalau misalnya kamu diajak hedon sama teman-teman kamu bilang, wah sekarang bukan zamannya Aristoteles, jadi saya nggak bisa hedon karena itu tidak etis ya. Gitu. Oke, eh, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi lihat bahwa ternyata makin ke sini aliran etik ini dia makin maju ya. Karena tadi kan definisi etika itu sendiri adalah ujungnya to perfecting it. Jadi bagaimana membuatnya menjadi sempurna. Sempurna untuk manusia semuanya. Nah, lalu muncullah aliran paternalistik. Jadi paternalistik itu ini adalah aliran etik di mana kita itu harus seperti seorang ayah terhadap anaknya. Ayah-ayah zaman itu adalah ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab, ayah yang rela berkorban untuk anak-anaknya, ayah yang memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Beda dengan ayah-ayah hari ini. Yang kalian lihat ada ayah yang begini, ada ayah yang begitu, ayah yang meninggalkan istrinya, ayah yang meninggalkan anaknya, ayah yang tidak memberi makan, ayah yang lebih memilih dengan perempuan lain, dan seterusnya. Ayah saat itu adalah ayah yang bertanggung jawab. Jadi seseorang ketika dikatakan sebagai seorang ayah pasti dia bertanggung jawab. Nah, aliran yang terkenal saat itu adalah aliran altruism. Jadi altruism itu adalah memberikan semua yang terbaik untuk orang lain walaupun dia meleleh. Jadi ibaratnya seperti lilin katanya. Dia menerangi orang lain walaupun dianya hancur, tidak masalah ya. Itu adalah orang dengan dengan perilaku etika yang baik gitu saat itu ya. Nah, aliran paternalistik ini sangat lekat dengan profesi kita. Jadi profesi dokter saat itu adalah profesi yang sangat dianggap sangat mewakili aliran ini. Kenapa? Zaman dahulu ya, zaman saya ketika kecil, kalau misalnya kita mau ke dokter nih, kita mau kalau kita sakit nih, kita kita minta tolong dokter, kita bisa ketuk pintunya, diketuk pintunya terus bilang dok, tolong anak saya demam. Oh iya iya, padahal dokternya baru pulang, baru mau tidur. Iya, ayo sini masuk saya periksa gitu. Zaman itu ya. Lalu misalnya tok 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 dok, gitu. Pintu rumahnya diketok gitu kan. Dok, saya eh, takut nih ayah saya tidak bangun-bangun, saya bangunkan. Coba tolong dokter lihat boleh. Baik baik, saya datang ya ke rumah ya. Itu aliran paternalistik, datanglah dia ke rumah. Itu kan, oh terus diperiksa gitu kan.
Misalnya kalau sudah tidak ada tanda kehidupan, dokter yang ngasih tahu, maaf Pak, ini ayahnya sudah meninggal gitu. Datang tuh dokternya ke sana ke rumahnya. Nah, itu yang mewakili kejadian-kejadian kenapa kita dokter itu bisa praktek di rumah. Kalau dulu kan ada praktek di rumah ya. Di rumah dokter itu bisa praktek. Nah, salah satunya adalah itu karena memang ya orang-orang meminta bantuannya kepada dokter walaupun di situ ditulis praktek jam 7 sampai jam 5 misalnya. Tapi jam 11 malam diketok itu dokternya masih mau, masih masih melayani dan hayu gitu. Di apa namanya ditolong. Nah, em, saat itu, saat aliran paternalistik itu di sangat erat di apa dipegang gitu ya. Dokter itu benar-benar seperti ayah. Bahkan saat itu, misalnya gini, Akil misalnya, ini, Akil lagi deh, nggak apa ya Akil ya. Akil adalah seorang laki-laki yang paling keren lah di suatu kampung. Di kampung itu, Akil tuh bahkan diperebutkan lah oleh banyak perempuan untuk orang tuanya menjodohkan Akil dengan anaknya. Adalah datang 7 orang nih, 7 orang perempuan yang mereka semua keren-keren dan cantik-cantik dan pokoknya semuanya bagus lah. Datanglah. Orang tuanya Akil bingung kan, gimana nih ya, pilih yang mana buat Akil ya. Terus Akil ditanyakan, Akil mau yang mana? Nggak tahu itu semuanya keren, semuanya bagus. Nah, siapa biasanya di kampung itu yang didatangi dokter? Sampai hal seperti itu, datang orang tuanya ke dokter, dok, ini anak saya Akil. Ada yang ingin sama sama Akil gitu kan, ada yang ingin menikah sama Akil, tapi ada 7 orang dok. Menurut dokter yang mana? Sampai ke sana. Gitu. Bahkan sampai misalnya ada orang yang meninggal, terus dok boleh mengimami sholat jenazahnya sampai demikian karena dianggap profesi kita adalah profesi yang punya ilmu yang banyak, juga punya kebijaksanaan yang tinggi gitu. Jadi dari dulu nih di aliran paternalis terutama dokter itu dianggap sebagai manusia setengah dewa. Kenapa? Karena dia punya kebijaksanaan yang tinggi, dia baik, dia selalu menunjukkan hal-hal yang baik, eh, juga dia bisa bisa sangat membantu. Nah, akhirnya kan ini lama sekali dipegang oleh kita ya, oleh masyarakat kita, apalagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, sebetulnya di dunia juga sama. Jadi dokter itu merupakan suatu profesi yang mulia. Selalu begitu kan. Makanya kalian mungkin akan menemukan ketika kakek-kakek kalian, orang tua kalian bahkan melihat eh, pengumuman bahwa kalian masuk ke fakultas kedokteran, itu bahagianya bukan main. Kenapa? Karena memang dianggap sebagai profesi yang mulia, ya, profesi yang baik, profesi yang tadi altruism, gitu kan. Kamu bisa menolong banyak orang dengan apa namanya dengan eh, mengesampingkan keinginanmu atau kepentinganmu. Nah, itu adalah hal yang mulia. Jadi di zaman ini eh, bahkan dokter tuh pemberi apa bisa mintai petunjuknya untuk sesuatu yang mungkin tidak dia ketahui bahkan ya. Nah, eh, sebetulnya eh, profesi mulia dari dokter ini sampai sekarang ini masih melekat. Memang dalam perjalanannya ternyata banyak dokter yang karena dulunya gini, karena dulunya itu aliran paternalistik itu dianggapnya kan semua saran dokter adalah hal yang baik. Bagaimana sih kalau ayah yang baik ke anak-anaknya pasti kan saran-sarannya baik semua ya. Nah, jadi zaman dulu itu kita tidak mengenal tuh anamnesis yang dalam tuh enggak. Bahkan eh, kita bisa memberikan suggest yang suggest itu belum tentu sesuai dengan SOP saat ini misal gitu. Jadi kalau zaman dulu pernah nggak dengar eh, istilah pokoknya kalau saya ke dokter saya disuntik udah saya sembuh ya, disuntiknya suntik apa aja gitu, atau misalnya saya ke dokter dipegang sama dokter aja saya sembuh gitu. Nah itu karena memang dokter itu dianggap sebagai tadi ayah yang baik untuk anak-anaknya ya. Nah lalu berkembanglah karena dokter juga manusia gitu kan.
ada aja gitu kan yang bisa jadi aneh-aneh. Eh, Terus yang kedua juga sekarang manusianya semakin mudah mendapatkan akses informasi, lalu juga tingkat kepercayaan yang menurun gitu kan dari masa ke masa karena memang mungkin banyak kekecewaan, banyak hal yang tidak sesuai. Contohnya dokternya tidak memberikan senyum yang ramah gitu kan ya, atau misalnya dokternya berkata-kata tidak baik, atau ketika sedang misalnya mengobrol anamnesis nih, hati-hati ya anak-anak ya, adik-adik hati-hati, ketika anamnesis misalnya atau ketika menanyakan identitas, dokternya tidak memperhatikan, gitu kan, dokternya malah lihat HP, nah itu banyak sekali kekecewaan yang diterima oleh masyarakat yang sehingga itu berkembang dan itu juga membuat aliran etiknya menjadi berubah. Ya. Nah, jadi itu terjadi sekitar tahun 70-an. Kita mengalami banyak perubahan ke sana, ke 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 arah bahwa masyarakat mulai mencurigai, mencurigai atau mulai melihat bahwa dokter tidak seperti ayah yang baik lagi, gitu kan. Sehingga eh, banyak pasien yang mempertanyakan eh, perawatannya. Contohnya gini, kalau zaman dulu, Bu, saya resepkan antibiotik ya. Nah, kalau dulu jawabannya ketika paternalistik ini, jawabannya adalah, iya dok, mangga. Bu, ini diminumnya selama 5 hari ya, dihabiskan. Iya dok, mangga. Kalau sekarang, Bu, saya kasih antibiotik ya. Kenapa dok saya dikasih antibiotik? Karena ini loh, emang penyebabnya ini dok gitu. Emang eh, dokter tahu dari mana kalau penyebabnya bakteri, bakterinya apa dok gitu. Lama ya panjang gitu. Nah, kamu nggak bisa bilang pokoknya Bu, kalau saya bilang minum antibiotik, ibu minum antibiotik ya nggak bisa. Kenapa? Karena saya katakan lagi, kita kalau menjawab seperti itu kita sedang berada di zaman yang berbeda. Kita sudah tidak di zaman paternalistik lagi, ya. Nah, kalau zaman sekarang misalnya, dok, kenapa antibiotiknya harus dihabiskan? Ketika kamu bilang, Bu, habiskan ya. Kenapa memang dok kalau tidak dihabiskan gitu? Dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang akan diberikan oleh pasien kepada kita ataupun keluarganya. Karena kenapa? Karena kita bukan aliran paternalistik lagi gitu ya. Nah, kita sudah kepada aliran otonomi gitu. Nah, ini aliran yang saat ini kita aliran etik yang saat ini disepakati oleh manusia-manusia eh, yang ada di bumi gitu ya. Jadi yang ada di situ adalah 4 aspek yang ada dalam prinsip bioetik gitu ya. Jadi yang pertama adalah respect for autonomy, bahwa setiap orang berhak atas dirinya, tubuhnya, sehingga dia ingin diapakan tubuhnya, ingin bagaimana, ingin mengetahui apa-apa yang masuk ke tubuhnya dan tubuhnya akan diapakan, itu kita harus memberikan respect ya. Itu. Dan yang kedua adalah non malefisien, di mana di sini do no harm. Apapun yang kita lakukan kepada pasien itu minimal, seminimal mungkin memberikan mudarat, ya, seminimal mungkin memberikan sesuatu yang menyakiti pasien, gitu. Dan selanjutnya juga tentu saja beneficient. Yang kita lakukan harus memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya serta justice. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan mana pasien kita yang satu dengan yang lain. Mau dia anak presiden berobat ke kita, kalau ternyata kita ada di IGD, kita tetap dahulukan mana-mana yang memang membutuhkan pertolongan yang sifatnya dia gawat juga darurat, ya gitu. Jadi kita tidak melihat itu mau dia anak presiden, mau dia anak siapa, mau dia cantik, mau dia ganteng. Pokoknya yang kita dahulukan adalah mana-mana yang menjadi yang menjadi prioritas kita nanti ketika kita melakukan penilaian pada triase ya. Nanti kalian akan belajar ketika melihat kegawat daruratan mana sih yang harus didahulukan. Nah, aspek justice yang lain adalah kamu tidak membeda-bedakan manusia itu berdasarkan status sosialnya. Misalnya yang satu datang dengan baju yang kurang bagus, yang satu datang dengan baju branded misalnya. Itu kamu sebagai dokter yang beretika itu harus mempunyai perlakuan yang sama
ya. Kalau ke yang satu senyum, ke yang lain juga harus senyum. Kalau yang ke yang satu berkata-kata dengan baik, ke yang lain juga sama, mesti berkata-kata dengan baik ya. Jangan pernah melihat manusia dari status ekonominya, misal, atau status sosialnya, karena itu akan menghilangkan aspek justice dalam diri kita. Ya, oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan medical ethic dan bioetik? Jadi, tadi medical ethic itu bahasa Indonesianya adalah etika kedokteran. Etika kedokteran itu ialah eh, profesi satu-satunya profesi yang paling tua yang memiliki kode etik profesi yang pertama. Jadi, etika kedokteran yang ditulis, etika etika sesuatu komunitas yang ditulis dan itu merupakan sekumpulan profesi adalah etika kedokteran. Ya, nanti kamu buka etika kedokteran itu bagaimana sih? Nah, etika kedokteran ini dituangkan dalam Sumpah Dokter. Jadi, Sumpah Dokter ini akan kamu bacakan dan kamu pegang sumpahnya itu seumur hidup ya, seumur hidup saat kamu nanti lulus jadi dokter. Yang kita kenal juga dengan Hippocratic Oath ya. Jadi di situ ada Sumpah Hipokratik yang disebut dengan Sumpah Dokter. Nanti kalau kamu ingin tahu isinya silakan dibuka ya Sumpah Dokter Indonesia itu apa aja sih. Nah, lalu bagaimana? Kenapa sih kok harus etika ini sampai harus dituliskan menjadi etika kedokteran? Kenapa sih dokter-dokter itu etikanya harus ditulis bahkan gitu ya dalam suatu etika profesi? Jadi eh, pengetahuan kedokteran itu terbatas. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali penyakit yang baru dan banyak sekali pengetahuan baru tentang kedokteran yang dimana itu hanya diketahui oleh dokter. Jadi dokter yang lebih banyak tahu, dokter yang lebih banyak ilmuannya dibanding dengan pasien. Nah, hubungan dokter dengan pasien ini adalah hubungan yang vulnerable. Kenapa? Dari dulu yang namanya pasien sama yang namanya dokter pasti pengetahuannya lebih banyak dokter kan, sehingga dokter merasa lebih banyak pengetahuan sehingga ada risiko abuse of power, penyalahgunaan kekuatan ya, atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi bagaimana penyalahgunaan kekuasaannya itu tadi yang saya bilang ketika misalnya kita punya pertimbangan nih, pertimbangannya adalah pokoknya ini harus diangkat misalnya terhadap sesuatu yang ini diangkat. Nah, kenapa diangkat? Ya udah pokoknya kalau saya bilang angkat angkat gitu ya. Nah, itu adalah hubungan yang vulnerable, hubungan yang sangat mungkin bisa membuat si pasien merasa dia eh, tidak berdaya gitu, tidak berdaya dan tidak punya pilihan apapun. Nah, etika kedokteran ini mengatur hubungan dokter dengan pasien yang dimana kalau kita melihat hubungan dua pihak itu selalu terkait mana hak dan mana kewajiban. Ya, jadi ketika kita bicara hubungan dokter dengan pasien itu adalah pasti berhubungan dengan hak dan kewajiban dokter dan pasien. Jadi bagaimana nih sebagai seorang dokter itu kita harus bersikap. Untuk apa? Tentu saja untuk supaya pengobatan yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan bermartabat ya. Ingat tidak hanya baik, tidak hanya sesuai dengan goals yang diinginkan oleh evidence based, tapi juga bermartabat karena kita bicaranya manusia. Nah, uniknya, hak dan kewajiban yang terjadi pada hubungan dokter dengan pasien itu berbalik. Jadi apa yang dimaksud dengan hak dokter itu merupakan kewajiban pasien. Begitupun sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dokter itu adalah hak pasien. Ya, misalnya, kewajiban dokter adalah memberitahukan kondisi pasien dengan selengkap-lengkapnya. Itu menjadi hak pasien. Hak pasien untuk mengetahui keadaan dirinya dengan selengkap-lengkapnya. Itu ya. Itu adalah medical etik atau etika kedokteran. Nah, lalu eh, kita lihat nih, dunia ini kan semakin maju ya, semakin maju, semakin berkembang, dan ternyata hubungan dokter dengan pasien yang tadi hubungan terapeutik itu ternyata tidak tidak menjadi hubungan yang sederhana. Jadi terus-menerus nih hubungannya jadi banyak karena tadi ketika misalnya pasien membutuhkan obat aja,
dalam hal membeli obat kan aspeknya tidak hanya farmakologi kan, tapi aspeknya banyak. Bisa jadi apakah obatnya halal atau tidak, apakah obatnya bisa terbeli atau tidak, obatnya ada atau tidak di situ gitu ya, dan seterusnya. Jadi eh, dianggap nih medika etik itu ternyata tidak cukup untuk ini, untuk menjelaskan hubungan dokter dengan pasien dan juga eh, kemajuan ilmu pengetahuan itu yang dimana saat itu masih terkotak-kotak gitu ya atau sektarianisme terkotak-kotak si pengetahuannya ini juga tidak cukup karena kan misalnya yang satu belajar tentang ekonomi, yang satu belajar tentang sosial, satu belajar medisin, satu belajar yang lain. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini tentu saja harus dilebur. Jadi muncullah kata bioetik nih pertama kali. Jadi bioetik ini adalah ilmu yang tadi menyatukan pada prinsipnya menyatukan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia. Sehingga pada tahun 70 ini kan muncul kata bioetiknya itu 1927 tuh, lalu berkembang 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 sampai tahun 70 mulailah tuh dikenalkan bahwa bioetik itu adalah sesuatu yang akan menjadi jembatan ya, bright to the future. Jadi dia adalah jembatan untuk masa depan yang dimana ini dituangkan dalam suatu jurnal ya, jurnal atau suatu majalah lah, majalah kedokteran saat itu yang disebut dengan The Science of Survival dalam perspektif in Biology and Medicine gitu ya. Jadi apa dimunculkanlah suatu tulisan saat itu bahwa bioetik ini sebetulnya adalah dia jembatan untuk masa depan, untuk kebaikan manusia. Nah, bioetik ini tadi memakai prinsip-prinsip dari etika kedokteran gitu. Jadi awalnya tuh kan profesi-profesi yang paling tua itu sekumpulan profesi ya. Profesi itu kan sesuatu pekerjaan yang harus ada kelompok ininya, kelompok pemangkunya gitu ya. Kalau di kita kan ada kolegiumnya gitu. Nah, itu eh, menuliskan etika kedokteran atau medical ethic. Lalu maju tuh kan ketika orang-orang hubungan dokter pasien tuh maju terus dari 19 sekian gitu kan 1920-an muncullah kata bioetik nih etika terhadap biologi makhluk biologi yang punya akal budi kan cuma manusia ya gitu kan kalau makhluk biologi yang lain kan kita tidak mengenal mereka memiliki akal budi gitu kan yang punya akal budi adalah manusia sehingga dikatakan sebagai bioetik jadi etikanya makhluk biologi gitu. Nah, itu lalu diterjemahkanlah menjadi suatu bidang ilmu ya. Nah, lalu selanjutnya ini jadi 1970 tadi dalam bioetik The Science of Survival itu eh, nama jurnalnya adalah Perspective in Biology and Medicine edisi 14 tuh ya tahun 1970 halaman 120 sampai 153 menulis Potter ini Bapak Potter yang dikenal sebagai Bapak Bioetik. Jadi katanya saya mengambil posisi bahwa ilmu pengetahuan mengenai kelangsungan hidup harus dibangun atas dasar ilmu biologi dan diperluas melampaui batas-batas tradisional. Ilmu biologi itu biomedical science. Biomedical sciences yang saat ini kita pelajari ya. Dan diperluas melampaui batas-batas tradisional. Karena kan kalau dulu kan ilmunya disekat-sekat. Ada ilmu ini gitu ya, disekat-sekat. Nah, dan harus mencakup unsur-unsur ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang paling esensial dengan penekanan khusus kepada filsafat dalam arti sempit, yaitu cinta akan kebijaksanaan. Jadi, bioetik itu berkembangnya awalnya adalah dari ilmu-ilmu biologi ya, ilmu tentang manusia sebagai structure, baik mikro ataupun makro. Nah, tapi kita melihat manusia itu ternyata tidak hanya punya dimensi fisik, cuma tidak hanya punya dimensi structure, baik mikro ataupun makro, baik itu juga function dan juga sistem organ yang lain ya. Nah, tapi juga dia ada aspek yang lain yaitu aspek sosial. Nah, kalau kita bicara aspek sosial,
itu betul-betul batasnya sangat luas dan banyak. Kalau kita bicara aspek sosial, berarti culture-nya, terus juga agamanya, pandangannya, filsafatnya, dan seterusnya ya. Nah, yang dimana apa-apa yang menjadi eh, apa suatu suatu nilai kemanusiaan itu kita tekankan menurut filsafatnya. Jadi filsafat itu eh, dari asal katanya memang cinta akan kebijaksanaan. Jadi harapannya adalah kita manusia itu dapat dinilai oleh aspek kedokteran tidak hanya sebagai makhluk biologis yang berjalan, yang bernapas, yang bisa berpikir gitu kan, yang bisa berkembang biak dan seterusnya. Tapi kita juga melihat sebagai dokter, kita melihat manusia itu punya aspeknya banyak, aspek sosial, ekonomi, religi dan seterusnya ya. Sehingga kita melihat bahwa manusia itu makhluk biologi dan makhluk sosial yang dimana nanti ketika penilaian kita dilakukan, penilaian kita benar-benar penilaian atas kebijaksanaan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitulah kira-kira eh, eh, perdefinisian dari eh, bioetik dari sejarahnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata bioetik itu adalah jembatan ya, jembatan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan filsafat. Nanti kamu kamu kenal ada filsafat murni gitu kan. Kalau misalnya di Fakultas Filsafat nanti kamu eh, ingin belajar ilmu filsafat, ya ada filsafat murni, ada filsafat terapan. Nah, bioetik ini adalah filsafat terapan ya. Nah, lalu lahirnya bioetik ini didorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menyingkirkan manusia sebagai pusat perkembangannya. Bayangkan, ini sudah diprediksi gitu ya dari tahun 1970-an itu bahkan dari tahun 27 tadi ya sudah diprediksi bahwa kalau kita tidak tidak memiliki suatu pagar pagar manusia dengan perkembangannya, nanti manusia itu akan disingkirkan. Contohnya sekarang AI misalnya ya. AI itu bisa menyingkirkan manusia tidak bisa, gitu kan? Atau misalnya mesin, mesin bisa menyingkirkan manusia tidak bisa. Contohnya adalah contoh gampang sehari-harinya adalah ketika kamu masuk ke dalam tol nih, kamu bawa mobil masuk ke dalam tol. Kalau zaman saya dulu itu masuk ke dalam tol itu ketemu dengan manusia, manusia yang akan mengambil, yang akan memberikan kepada saya kartu, kartu tempat saya masuk. Misalnya saya masuk dari Pasteur nih, Pasteur saya masuk, saya ambil kartu dari Pasteur, lalu ketika saya keluar dari pintu tol Cileunyi, itu saya kasih lagi kartunya bahwa saya datang dari Pasteur. Nah, baru saya bayar cash tuh. Kalau sekarang kan manusianya udah nggak ada gitu kan. Bahkan tidak ada ya, tidak ada kecuali kalau misalnya di tempat pengisian imani ya, di situ baru ada tuh. Kalau zaman dulu semuanya itu semua semua gardu itu ada manusianya. Nah, ini sudah diprediksi bahwa hati-hati nih ilmu pengetahuan ini akan berkembang gitu kan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu didorong oleh manusia. Nah, tapi gitu manusia ini bisa disingkirkan nih sama perkembangannya sendiri. Gitu. Nah, ilmu ini harus ada untuk apa? Untuk menjaga manusia tetap sebagai manusianya. Manusia sebagai pusatnya, tidak mengenyampingkan manusia sebagai orang, sebagai makhluk yang bisa memiliki suatu pemikiran dan pertimbangan yang tidak bisa dilakukan oleh sesuatu teknologi yang hasil perkembangan manusia. Ya, contohnya deh, kalau misalnya kamu berbicara ngobrol sama AI misalnya ya, sama ChatGPT misalnya paling gampang. Kamu tanya aja, bagaimana perasaan kamu hari ini? Nah, dia nggak punya tuh, dia tidak punya apa, tidak punya nomenklatur atau tidak punya apa enkripsi untuk itu ya, untuk menunjukkan perasaan. Walaupun di akhir sesi mereka suka bilang tuh kan, saya senang eh, saya senang melayani Anda gitu kan. Saya senang memberikan informasi kepada Anda. Nah, tapi kalau kamu tanya lagi, benar kalau kamu senang, kapan kamu sedih? Nah, itu juga dia tidak akan bisa menjawab tuh enkripsinya. Pasti dia bilang bahwa saya tidak diprogram untuk itu. Nah, itu jadi artinya
kita sebagai manusia yang memang membuat perkembangan, perkembangan keilmuan dan teknologi itu dengan ilmu bioetik ini dijaga supaya manusianya tetap jadi manusia. Terutama dokter nih, dokternya harus tetap dokter sebagai tadi sebagai dia pengambil keputusan yang bijaksana karena kebijaksanaan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, ya. Nah, lalu bioetik ini adalah tempat perkumpulan berbagai ilmu pengetahuan untuk membicarakan manusia. Manusia bisa survive sampai dengan masa yang akan datang. Dari kelahirannya, bioetika itu bersifat multidisiplin dan transdisiplin. Jadi ilmunya bioetik itu banyak, ya. Yang menjadi objeknya adalah manusia beserta dengan alam semesta. Gitu. Nah, bioetik ini termasuk pada bagian ilmu filsafat, khususnya filsafat terapan. Jadi filsafat filsafat itu ada banyak macamnya. Kamu bisa menemukan banyak ilmu filsafat, tapi untuk masuk ke dalam bioetik ini, kamu harus masuk ke dalam filsafat terapan yang disebut dengan etika. Baru nanti kamu akan ketemu dengan bioetika. Tapi bukan sembarang etika katanya. Jadi bioetik ini adalah cabang etika yang berbicara tentang kelangsungan hidup manusia dengan kelangsungan dunia dan alam semesta. Jadi, kalau misalnya kita bicara bioetik lagi, itu sesuatu perkembangan dari ilmu pengetahuan itu tidak hanya melestarikan manusia sebagai manusia, fungsinya sebagai manusia, tetapi juga melestarikan alam semesta sebagai tempat hidupnya manusia. Jadi, kalau misalnya teknologi apapun yang berkembang, yang dia ternyata tidak memberikan kelangsungan hidup yang baik untuk alam semesta, itu pasti tidak etis. Pasti tidak etis. Kayak misalnya kamu mau bikin ini, tapi limbahnya ternyata dia membuat buminya semakin rusak. Wah, itu tidak etis sebetulnya penelitiannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat bahwa bioetika ini merupakan etika terapan karena ilmunya banyak. Ilmunya banyak dan dia eh, praktis banget gitu, praktikal banget. Jadi dia itu sangat apply banget lah untuk kehidupan manusia. Jadi tidak mengawang-awang, tidak hanya konsep-konsep, tapi juga dia sangat apply sekali. Contohnya tadi, misalnya di penelitian tertentu, bagaimana kita bisa menilai etiknya di pengobatan tertentu, bagaimana kita bisa menilai etiknya di hubungan tertentu, misalnya. Kita juga bisa melihat bagaimana etiknya. Nah, pendasaran etika ini adalah sebagai cabang ilmu filsafat. Jadi, bagaimana ilmu filsafat itu bisa sampai kepada bioetik dasarnya adalah etika, ya. Karena etika adalah salah satu dari cabang ilmu filsafat, khususnya filsafat terapan. Oke, saya akan memperlihatkan clinical setting yang mungkin bisa kalian temukan ya di lapangan ketika kalian sudah menjadi dokter dan ini adalah suatu hal yang sangat bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi setiap hari bahkan sehari bisa jadi lebih dari satu. Nah, kasus yang pertama, bayangkan seorang wanita 28 tahun bernama Nyonya D itu sedang hamil, hamil anak pertama 27 minggu. Dia datang ke IGD karena mengalami kecelakaan. Roda dua bersama suaminya 27 minggu itu dia berarti sudah memasuki trimester eh, mau trimester 3 ya. Ya, kan trimester ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Habis itu melahirkan. Nah, dia itu sudah memasuki trimester 3, berarti udah siap lahir tapi belum belum ini belum belum matang gitu ya, si bayinya belum matang jadi belum siap dikeluarkan tapi memang sudah berbentuk sih gitu. Nah, pasien mengalami open fracture, si wanita ini, Nyonya D ini punya mengalami kecelakaan dan dia memiliki open fracture tibia yang menyebabkan harus segera dioperasi. Kan kalau fraktur tibia, apalagi misalnya fraktur terbuka, biasanya kita lakukan operasinya lama kan ya. Kalau operasinya lama, kita biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap janinnya, kita lakukan bius total. Nah, berarti kan ada risiko tuh, ada risiko di situ, tapi juga kita harus bisa membuat si ibu lebih tenang ya, lebih tenang karena anestesi itu sangat bergantung kepada kondisi si ibu. Kalau si ibunya pada kondisi depres, akan sulit buat kita buat membangunkannya lagi biasanya. Nah, lalu
Kan dia harus segera dioperasi nih. Lalu pasien mengatakan bahwa dia ingin menemui suaminya dulu. Jadi kan dia tadi pakai motor, lalu dia kecelakaan gitu kan. Lalu dokternya bilang, Bu ini karena open fracture jadi harus segera dilakukan operasi. Iya deh dok, kalau gitu nggak apa-apa dioperasi, tapi saya mau ketemu suami saya dulu. Nah, sementara di tempat lain suami pasien itu sudah dilakukan resusitasi jantung baru, tapi nyawanya tidak tertolong. Kamu dokternya, ibunya bilang, saya mau dok operasi. Kan dia belum tahu suaminya meninggal. Saya ingin ketemu sama suami saya dulu. Di ruangan yang lain suaminya udah meninggal. Apa yang harus kamu katakan? Gitu. Pertimbangan kebijaksanaan kamu adalah kamu harus menyiapkan si ibu supaya si ibu bisa eh, operasi dengan tenang. Bisakah kamu mengatakan, Bu, suami ibu mah udah meninggal di ruangan sebelah gitu. Bisa nggak gitu bilangnya? Atau udah Bu, apa namanya? Jangan pikirkan suami ibu, gitu kan? Karena suami ibu mah udah tenang di alam sana, gitu. Bisa nggak begitu bilang? Ya, jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Lalu selanjutnya, kasus yang kedua adalah Nyonya K. Bayangkan Nyonya K, 35 tahun punya satu orang anak. Ibunya Nyonya K ini meninggal karena kanker payudara. Nyonya K bertanya kepada kamu, apakah ada kemungkinan dia akan mengalami hal yang sama seperti ibunya. Lalu kamu sebagai dokter menjelaskan berdasarkan evidence-based medicine bahwa begini nih, jika jika kankernya tipe ini, maka kemungkinan menurun pada ibu segini. Lalu menurut jurnal ini, jika begini, maka segini. Nah, Nyonya K berkeputusan untuk mengangkat kedua payudaranya sebelum kankernya muncul. Nah, suaminya itu tidak setuju, gitu kan. Kalau misalnya strukturnya diangkat, berarti kan fungsinya juga hilang, ya. Nah, dokternya menyarankan Nyonya K untuk mendapatkan second opinion. Nah, kalau ternyata kamu nih yang menjadi orang sebagai dokter kedua yang memberikan pendapat, kamu mau apa? Apa yang mau kamu katakan? Nah, lalu kasus selanjutnya, Ibu SB 35 tahun datang dari eh, adalah ibu empat anak perempuan. Dia udah 35 tahun, anaknya empat, perempuan semua. Paling kecil usianya 3 tahun. Nah, dia mengalami anemia. Jadi, kalau anemia itu kan pasti sering lelah ya. Nah, terus dia tinggal bersama suaminya di rumah sederhana di pedesaan. Mereka hidup dari bercocok tanam, memberi makan beberapa hewan peliharaan punya orang lain, mengumpulkan kayu bakar, dan membawa beberapa produk ke pasar lokal di kota terdekat. Dia datang ke klinik keluarga berencana, klinik KB, lalu minta dokter untuk mensterilkannya karena dia merasa dengan alasan kesehatan dan kemampuan keluarga yang terbatas, dia tidak dapat mengatasi kehamilan serta membesarkan anak lagi. Jadi dia bilang, dok, saya ini udah punya 4 anak, anak saya paling kecil tuh 3 tahun, gitu kan. Terus saya juga lemes, udah mah saya lemes, udah mah saya harus kerja, saya harus ambil kayu bakar, saya harus bercocok tanam gitu kan. Kalian bayangkan kan kalau cocok tanam berarti keluarnya harus pagi, datang lagi sore gitu kan. Nah, kasih makan hewan gitu kan, ngasih makan hewan kan nggak bisa sekali. Gitu juga harus bawa ke pasar gitu kan hasil dari metiknya itu kan, metik-metik hasil taninya. Nah, lalu dia bilang bahwa kalau untuk prosedur tindakan medis, dia sih bisa bayar dari tabungannya. Tapi dia minta kamu sebagai dokter dan staf klinik tidak memberitahu kepada suaminya karena dia bisa melakukan kekerasan suaminya itu kepada si ibu. Dan masalahnya suaminya ini pengen punya anak laki-laki gitu sementara anaknya dia perempuan semua. Nah, dalam budaya lokal itu, dalam budaya yang ada di sana, itu para suami itu diharapkan bisa diberikan konsultasi dulu. Jadi apa-apa yang mau dilakukan ke istrinya diharapkan konsultasi dulu sama suaminya gitu. Karena kan ada di beberapa budaya ada tuh yang istri itu dia milik suami sehingga suaminya itu harus ikut memberikan opini atau masukan lah untuk apa yang
akan terjadi kepada istrinya. Nah, tapi itu tidak diatur secara hukum. Jadi itu hanya budaya saja. Nah, kamu sebagai dokter bagaimana nih? Gitu kan. Sementara si ibu pengen kamu merahasiakan apa yang diinginkan oleh si ibu, walaupun si ibu bisa bayar, gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah kasus selanjutnya, kasus yang keempat ya. Mudah-mudahan clinical settingnya tadi terbayang oleh kamu ya. Nah, ada Nyonya TP hamil anak pertama setelah 11 tahun penantian dalam pernikahannya. Jadi kalau orang menikah itu menunggu setahun saja kan kita bisa bisa mendiagnosis infertil itu atau mandul ya itu setelah 1 tahun kan 1 tahun pernikahan dengan prosesnya itu tidak hamil, tidak pernah hamil. Nah, bisa ditreatment secara lifestyle dulu atau dengan hormonal dan seterusnya. Jadi kamu bayangkan kalau misalnya seseorang yang menikah itu setahun aja mereka menunggu, ingin punya anak setahun aja menunggu itu lama, apalagi ini menunggunya 11 tahun. Nah, lalu ini adalah kehamilan Nyonya TP di trimester ketiga, jadi trimester terakhir sebelum anaknya matang dan dilahirkan. Lalu, dokter ini mendiagnosis Nyonya TP mengalami komplikasi di akhir kehamilannya yaitu plasenta previa totalis. Jadi, plasenta previa totalis itu plasenta atau apa Bali ya. Kalau kita kita orang kita sebutnya Bali, itu dia plasentanya itu menutupi jalan lahir. Jadi, plasenta harusnya tidak ada di jalan lahir karena plasenta itu menghubungkan ibu dan anak. Jadi hubungannya lewat apa? Lewat pembuluh darah, jaringan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya plasentanya ada di jalan lahir kan nanti akan terbuka kan, seperti pintu dia terbuka. Itu nah, ada bukan 1 sampai bukan 10. Nah, yang terbukanya ini adalah plasenta yang itu merupakan jaringan pembuluh darah. Ketika dia terbuka, tentu saja aliran pembuluh darahnya akan terputus. Jadi darahnya akan keluar. Ini berbahaya, berbahaya untuk ibu dan anak. Berbahaya untuk ibunya karena perdarahannya akan banyak, berbahaya untuk anaknya karena ketika pembukaan 1 sampai 10 itu si anak akan kehilangan suplai oksigen dan makanan dari si ibu karena memang alirannya jadi terputus kan. Nah, ini apalagi kita belum pernah melihat si ibu atau belum pernah kita mendapatkan history bahwa si ibu pernah melahirkan. Jadi kita tidak pernah tahu nih ada penyulit apa nanti dalam kelahirannya kalau secara normal gitu kan. Nah, sehingga dari hasil analisis kita menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin nih dilahirkan secara normal. Tapi Nyonya TP ternyata dia ingin menjalani proses kelahiran secara normal karena dia yakin bahwa melahirkan secara normal itu merupakan anugerah dari Ilahi. Nah, lalu eh, kita melihat bahwa itu hal yang tidak mungkin karena memang secara medis itu pasti akan membahayakan keduanya, gitu kan? Bahkan bisa eh, membuat keadaan ini bisa membuat si bayi kehilangan nyawa dan si ibu juga sama kehilangan nyawa ya. Nah, tapi Nyonya Tepe merasa dia sangat taat gitu kepada agamanya dan itu adalah keyakinannya bahwa walaupun dokter sudah mengatakan bahwa ini berbahaya, tapi ternyata si Nyonya Tepe ini merasa bahwa toh nanti akan ada intervensi ilahi katanya. Tentu saja nanti akan ditolong sama Tuhan gitu. Saya yakinlah dok, tidak usah disesar gitu kan. Nah, lalu secara medis, ya, tindakan persalinan yang paling mungkin untuk menyelamatkan keduanya adalah dengan melaksanakan operasi sesar. Nah, kamu sebagai dokternya di sini apa yang akan kamu lakukan ya? Oke, selanjutnya kasus kelima. Ada perempuan 24 tahun datang ke UGD dengan perdarahan provaginam, perdarahan via vagina yang dimana biasanya perdarahan ini ada di eh, jalan lahir ya, jalan lahir. Nah, ini ternyata si wanita ini dia sedang hamil anak keempat. Terus nah, dia mengalami kanker serviks. Kanker serviks stadium 2B yang dimana
dia juga ternyata hamilnya di trimester awal. Jadi masih 8 minggu. Nah, rekomendasi dari tindakan medis yang akan dilakukan adalah karena ada perdarahan, perdarahan ini eh, dari arteri tentu saja biasanya kalau perdarahannya banyak dan masif. Nah, ternyata kita ketahuilah bahwa kemungkinan ini adanya adalah dari arteri uterin. Arteri uterin itu adalah arteri yang memberikan suplai darah kepada salah satunya adalah janin yang saat itu dikandung karena dia arteri besar tuh arteri uterin tuh sebelum dia bercabang-cabang dia arteri terbesar yang masuk ke dalam rahim. Nah, lalu pilihan untuk terapinya untuk menghentikan perdarahannya adalah dengan embolisasi. Jadi dilakukan blokir atau blokade ya pada arteri tersebut dengan cara embolisasi atau diberikan terapi radiasi dosis tinggi. Nah, kalau dilakukan embolisasi kan tadi aliran darahnya dihentikan. Nah, aliran darah dihentikan berarti aliran darah ke bayi juga akan berhenti gitu kan, aliran ke janin akan berhenti. Termasuk pun ketika kita melakukan terapi radiasi dosis tinggi itu juga sama. Dengan radiasinya dia akan mematikan janin juga. Nah, ternyata eh, wanita ini dia tidak bisa berbicara dengan bahasa kita. Jadi bahasanya bahasa asing. Nah, tapi yang menjadi translator untuk kita adalah suaminya. Jadi eh, kita tidak tahu nih, kita tidak pernah tahu apakah informasi yang disampaikan oleh kita itu sama persis dengan bahasa yang disampaikan oleh suaminya kan, karena kan kita juga tidak bisa mengkontrol dia apa dia pakai bahasanya apa, membahasakannya bagaimana. Walaupun ini kan settingannya dulu ya, walaupun saat ini kita mungkin bisa menggunakan translator ya, tapi kalau saat itu kondisinya adalah kita tidak punya teknologi itu dan ternyata kita bisa melihat ada potensi apa miskomunikasi ya, misinformasi gitu karena perbedaan bahasa. Nah, lalu suaminya menjelaskan kepada dokter bahwa dok, istri saya menolak semua tindakan yang akan menghilangkan janinnya. Pokoknya tindakannya apapun, kalau janin saya hilang, jadi saya tidak bisa bertahan, saya tidak mau gitu. Kata ibunya demikian. Nah, sebagai dokter apa yang mau kamu lakukan? Oke, ini kasus keenam nih. Dokter DL itu dokter satu-satunya yang melayani komunitas kecil di pinggiran kota. Dokter DL ini punya pasiennya namanya JT, laki-laki berusia 22 tahun, putra dari keluarga T untuk infeksi kelamin aktif, yang mungkin menurut JT itu dia tertular dari penari eksotis yang bekerja di klub malam di kota terdekat. Nah, lalu kalau misalnya ada infeksi menular seksual kan biasanya kita lakukan pemeriksaan HIV dengan sifilis kan. Nah, ternyata si JT ini dia untuk HIV-nya negatif gitu. Nah, tapi infeksi menular seksualnya yang lain masih aktif. Nah, masih pengobatan ya. Nah, lalu eh JT ini sorry, dokter ini dokter ini punya temannya namanya MA. Nah, Bapak MA ini bilang kepada dokter DL, dok, anak saya yang usia 17 tahun itu mau saya nikahkan sama JT. JT itu pasiennya dokter DL ya gitu. Terus kata dokter DL, iya pasien saya. Terus, nah dok, anak saya kan mau dinikahkan nih sama JT. Boleh nggak kemarin tuh DL tuh sakit apa sih dok? Nah, sebagai dokter, apa yang kamu mau lakukan gitu? Ada banyak aspek di sini, aspek kerahasiaan tindakan medis, tapi juga kamu juga harus melindungi, kan? Kamu harus melindungi eh, manusia yang belum terkena penyakit gitu. Ya, jadi sebagai dokter, apa yang mau kamu katakan kepada temanmu yang anaknya mau dinikahkan kepada pasienmu gitu. Secara etik kedokteran ya. Oke, kasus ketujuh nih. Nona D usianya 30 tahun belum menikah.
didiagnosis kanker serviks stadium 3 oleh dokter. Ini banyak sekali kejadiannya. Kayak dokter menyarankan operasi pengangkatan rahim dan kemoterapi. Tapi orang tua pasien tidak setuju. Dia bilang, dok, kok diangkat rahimnya? Kalau diangkat rahimnya kan anak saya belum menikah, dok. Kalau anak saya diangkat rahimnya belum menikah, kalau dia menikah pengen punya anak gimana? Gitu. Nah, ini kejadiannya banyak sekali sekarang wanita belum menikah kena CA cervix, kena kanker rahim yang menyebabkan harus diangkat. Tapi kita ketemu banyak dilema etik yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan pengangkatan dengan baik atau kemoterapi dengan baik. Kenapa? Karena pasiennya belum nikah. Ini kebanyakan adalah pasien-pasien yang waktu mudanya dengan apa ya kalau saya bilang dengan sangat senangnya dia merokok gitu kan. Salah satunya merokok di tempat-tempat tertentu, di pinggir jalan, di tempat makan itu kan kalau kita lihat sekarang banyak sekali kan perempuan muda gitu kan vaping merokok dengan apa namanya dengan gagahnya gitu kan ketika sudah datang dengan CA-CA dia nangis gitu bahkan belum nikah dia nangis gitu kan dok nggak bisa kenapa dok begini datang lambat gitu kan karena memang ya sudah terjadi CA-nya mau diapakan lagi. Nah, kebanyakan pasien yang seperti ini biasanya tidak lama dia meninggal. Kenapa? Karena dia operasi nggak mau, karena kan belum nikah, tapi eh, dikasih terapi juga nggak mau gitu kan, karena memang ya begitu gitu. Orang tuanya juga biasanya kontroversi. Orang tuanya saking ingin memiliki keturunan kan, setiap orang tua pasti ingin memiliki keturunan karena dia sudah punya keturunan kan, dia sudah punya anak. Dia tentu dong ingin anaknya punya anak lagi supaya keturunannya tidak berhenti kan. Nah, biasanya gitu. Jadi eh kalau sudah seperti ini biasanya susah, susah karena kan kalau kita lihat laki-laki dengan perempuan itu beda kan ya, beda. Jadi kalau misalnya kamu lihat hari ini ada orang yang susah sekali menentukan jati dirinya laki-laki atau perempuan, sebenarnya sangat mudah ya. Menentukan dia laki-laki atau perempuan itu sangat mudah. Tinggal lihat aja gitu kan secara anatomis organ-organ pembeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, eh perempuan ini karena dia memiliki jaringan yang disebut dengan rahim dan apendiksnya serta juga memiliki jaringan payudara yang berbeda dengan laki-laki yang dimana sangat terpengaruh oleh hormon. Jadi kamu jangan pernah meremehkan efek salah satunya dari merokok. Karena enggak tidak merokok pun sebetulnya mereka sudah terpapar dengan zat-zat yang sifatnya karsinogen. Jangankan rokok, sate aja gitu kan karsinogenik gitu kan. Nah, jadi artinya gini, artinya sekarang fenomenanya kan anak-anak nih, anak-anak muda itu banyak sekali yang merokok, itu kan yang vaping. Itu memunculkan kekhawatiran bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi lebih banyak, sangat banyak mungkin nanti di kemudian hari dan juga lebih muda. Itu bahkan konsentrasi ini eh, dituangkan dalam WHO ya, di WHO bilang bahwa sekarang itu vaping itu eh, rata-rata di dunia nih karena vaping itu tidak seberokok, jadi seperti mainan ya, seperti mainan permen karet gitu kan. Eh, Katanya WHO melihat bahwa yang melakukan vaping itu rata-rata 13 tahun. Bayangkan 13 tahun vaping merokok atau lebih muda lagi berapa tahun dia akan berubah menjadi cancer dengan pola hidup sedentary bahkan gitu kan dan seterusnya. Jadi artinya tantangan buat kalian para dokter beberapa tahun lagi bahwa kasus seperti ini akan banyak. Jadi perkembangan lifestyle merokok yang masif hari ini itu tidak sama, tidak sesuai, tidak secepat dengan perkembangan obat anti kanker. Ya, jadi eh, pasti ketika kalian praktek nih, kalian akan menemukan banyak sekali pasien yang gini nih, menyesal di kemudian hari atas sesuatu yang dibuatnya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mulai sekarang nih, kalau kamu sayang sama teman kamu, sayang sama diri kamu, kalau ketemu orang yang merokok, gitu kan, apalagi tadi saya bilang, apalagi perempuan, perempuan punya eh, organ yang berbeda dengan laki-laki yang dia sangat eh, rentan terhadap suatu zat
karsinogenik, rentan dengan hormonal. Jadi, ayo selamatkan manusia-manusia dengan cara kamu marahin aja kalau ada orang yang merokok di tempat umum. Itu kan ada kok perdanya. Gitu. Kamu marahin kenapa? Karena kamu dokter sebagai agent of change, kamu harus bisa menghindari kan menghindari penyakit-penyakit yang susah sekali diobatinya di kemudian hari. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau hari ini masih ada di antara kamu yang merokok, harusnya malu. Kenapa kamu akan menjadi beban? Akan menjadi beban tidak hanya negara, tapi keluarga dan orang-orang yang kamu cintai. Ya, oke, baik. Next, bagaimana sih sebetulnya kita eh, harus memutuskan gitu kan dengan kondisi-kondisi yang tadi ternyata pasien-pasien yang kita temui itu tidak sesederhana eh, clinical setting yang ada di buku ya, di buku eh, patologi, buku anatomi, gitu kan, dan buku penyakit lainnya. Jadi eh, kita melihat bahwa aspeknya ketika di manusia ternyata banyak, apalagi dengan sistem kesehatan yang belum settle seperti di Indonesia ini gitu kan, yang masih terus memperbaiki dirinya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana cara kita bersikap, kita lihat aspek mediko-legal dan etiko-legal. Mediko-legal itu medis dan legal, gitu ya. Jadi bagaimana hukum-hukum yang mengatur dalam mediko-legal, dalam praktik kedokteran atau pendidikan dokter. Jadi kalau mediko-legal itu lebih lebih simpel, lebih mudah. Jadi kita lihat aja aturannya secara mediko-legal gitu kan. Kita lihat saja aturan yang ada dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, dalam Undang-Undang tentang obat-obatan, Undang-Undang tentang pendidikan dokter gitu kan. Mana-mana obat-obat yang dibolehkan, mana-mana obat-obat yang tidak, mana-mana tindakan yang diperbolehkan, mana-mana tindakan yang tidak ada di sana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Itu ya. Nah, kalau etiko legal ini nanti kita akan melihat bagaimana kita melihat hukum yang berlaku dan eh, bagaimana pertimbangan etis yang ada. Tetap saja karena ini menunjuk pada suatu ilmu terapan dari filsafat etik gitu ya. Jadi kita menggunakan eh, legalitas yang ada, menggunakan hukum-hukum yang ada, juga menggunakan tadi akal budi untuk melakukan pertimbangan secara etis. Nah, lalu dibuatlah nih pada tahun 1982 karena hal seperti ini dari dulu sudah kita temukan, ada yang disebut dengan ethical framework. Jadi di mana di sini suatu tools yang membantu kamu untuk melakukan proses pertimbangan dalam membuat suatu keputusan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ethical framework? Jadi ethical framework ini tadi dia adalah suatu metode yang terstruktur dari pendekatan-pendekatan kasus yang di mana di sini dilihat mana sih sebetulnya yang paling sesuai, yang paling realistis dilaksanakan dari setiap clinical setting yang ada, dari setiap kondisi klinis yang ada, dan juga alasan dari kamu sebagai dokter ya. Nah, ini ada toolsnya untuk membuat keputusan dalam kita memanage pasien. Nah, kenapa sih harus menggunakan ethical framework? Jadi, kita tuh selalu punya konflik konflik value yang kita hadapi dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita tentu saja punya idealisme karena kita punya ilmu kan. Ilmu kita akan mendatangkan idealisme kita sebagai dokter. Kalau dokter nih punya punya eh, pasien, dia tentu akan melihat guideline-nya bagaimana nih, harusnya bagaimana sih penanganan pasien ini. Kita punya guideline yang jelas biasanya ya. Harus diapakan, harus kemana, harus dikasih apa, harus diberi apa, dan seterusnya. Tapi juga kita terbentur dengan materialisme. Materialisme itu bisa jadi alat-alatnya nggak ada gitu kan. Bahan-bahannya tidak ada, obatnya tidak ada gitu kan. Atau misalnya laboratorium penunjangnya tidak ada, atau bahkan pasiennya nggak punya uang gitu kan. Jadi ada masalah misalnya dengan BPJS-nya dan seterusnya. Itu dari segi kita sebagai dokter.
dalam mengambil keputusan. Nah, lalu kita juga melihat dari sisi kemanusiaan kita sebagai dokter, yaitu kita kadang-kadang tidak sabar. Kenapa? Karena kita manusia, baik lagi. Kita manusia, kadang kita tidak sabar. Eh, apa ketidaksabaran kita? Ketidaksabaran kita adalah kita ingin pasien kita segera ditangani supaya pasien kita lebih baik. Kan kita juga nggak mau ketika pasien datang dalam kondisi kritis gitu kan, lalu ternyata pasien harus kehilangan nyawanya di dalam manajerial kita gitu kan. Kita tidak mau seperti itu dan itu biasanya mendatangkan hal yang menyedihkan buat kita sebagai dokter ketika kita tidak bisa memanage pasien dengan baik dan cepat gitu kan. Sehingga terlambat datanglah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau datangnya suatu kematian akibat tadi eh, kita tidak bisa memberikan yang terbaik gitu ya untuk pasien. Lalu juga biasanya karena kita kita itu khawatir terutama pada kondisi yang gawat, biasanya kita lebih mendirect. Jadi kita suka agak lupa tuh sama aliran etik yang tadi tuh yang dimana kita melihat eh, suatu posisi yang pasien itu dia punya preferensinya apa gitu. Nah, tapi kita sebagai dokter yang tahu perjalanan penyakit ini tuh hitungannya jam loh, Bu, gitu itu hitungannya detik loh. Ini nggak bisa loh, maksudnya nggak bisa lama begini nggak bisa gitu. Nah, lalu juga kita karena pasien kita banyak ya, pasien kita banyak, jadi kita sangat mungkin mengalami ethical dilema atau dilema etik itu setiap hari. Setiap hari bisa jadi sehari lebih dari satu. Semuanya butuh pemikiran, butuh pertimbangan yang matang, yang cepat. Jadi kita butuh tools. Nah, tools ini kita sebut dengan four-box method. Four-box method ini dibuat oleh seorang filosofer yaitu Albert Jensen, lalu juga seorang internis atau seorang penyakit dalam, dokter penyakit dalam yaitu Mark Sigler, dan seorang lawyer, William Binsley. Nah, ini four-box ini isinya ini idea. Jadi identify the fact, faktanya bagaimana, D-nya ada determine the ethical principles in conflict. Jadi nanti kita tentukan nih kira-kira konflik etik apa yang ada di dalam pasien kita. Lalu I-nya adalah explore the option. Selanjutnya act on your decision and evaluate. Ini adalah box yang pertama dalam identify the fact ya. Gimana di sini kita melihat yang pertama adalah medical indication-nya apa, indikasi medisnya apa, penyakitnya apa. Nah, pasien preferensinya apa? Box yang kedua ya. Jadi preferensi pasien apa? Pasien inginnya bagaimana sih? Apa yang pasien ketahui tentang dirinya, apa yang pasien inginkan dari dirinya gitu kan? Lalu quality of life-nya bagaimana nanti ke depan? Apakah pasien akan sembuh dengan total? Apakah dia akan sempurna gitu kan seperti sedia kala atau akan kehilangan sesuatu misalnya pada kasus-kasus amputasi bagaimana nih sorry supaya pasien bisa menghadapi hidupnya dengan quality of life yang terbaik yang kita coba upayakan. Lalu kontekstual feature di sini juga dilihat nanti secara kontekstual bagaimana kondisi pasien ini secara keseluruhannya ya. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah pada medical indication tentu saja kita lihat pasien ini penyakitnya apa didapat dari anamnesisnya bagaimana, pemeriksaan klinisnya bagaimana, pemeriksaan labnya bagaimana, lalu juga bagaimana nih diagnosisnya kalau dia terkait dengan grading atau misalnya dia terkait dengan staging gitu kan, ini staging berapa, lalu eh, prognosisnya bagaimana dan seterusnya ya. Jadi kita melihat ini mah sangat medical indication ini sangat eh, clinical sangat clinical knowledge ya. Jadi ini sangat knowledge-nya sangat kita kita harus kuasai. eh, Berarti ini dibangunnya dari kalian sejak jadi sarjana sampai nanti jadi dokter ya di profesi dokter nanti di PSPD. Serta kalau misalnya kamu nanti mau jadi spesialis, ini kamu pelajari di saat kamu menjadi residensi gitu kan. Nah, lalu
Box selanjutnya adalah dalam preferensi pasien. Jadi eh, kondisi pasiennya gimana? Apakah dia pada kondisi mental yang baik? Apakah dia tahu apa yang terjadi pada dirinya? Apakah dia bisa memutuskan dengan baik dan seterusnya. Lalu juga quality of life di sini. Quality of life ini bagaimana sih sebetulnya nanti ke depannya untuk kondisi pasien ini juga pasien tahu tidak apa yang akan terjadi pada dirinya, bagaimana penerimaannya nanti secara emosional gitu kan, apakah dia nanti bisa menerima dengan baik kondisi setelah pasien ini mendapatkan treatment gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu lihat di film-film Indonesia gitu kan, ada orang dengan kecelakaan, udah kecelakaan masuk ke rumah sakit, udah di rumah sakit pas bangun kakinya udah nggak ada. Nah, itu kayaknya clinical setting seperti itu di kehidupan nyata tidak ada ya biasanya. Kita akan menunggu dulu sadar, terus udah gitu kita akan eh, berkomunikasi minimal kalau dia dalam staging koma yang tidak bisa ditunggu. Biasanya kita akan menunggu wali ya, menunggu wali atau keluarganya. Nanti kamu akan belajar dalam informed consent bagaimana kamu menyampaikan informasi sampai dia menjadi concern ya, sampai dia menjadi setuju. Oke, nah contextual feature. Kita lihat nih kondisi sekitarnya, bagaimana kondisi keluarga, misalnya bagaimana pengambilan keputusan dalam keluarga ini bagaimana. Lalu juga kita lihat latar belakang agamanya, sesuatu yang dia percayai, apakah yang kita lakukan itu eh, mempe, apa diterima diterima oleh keluarganya atau begini misalnya. Misalnya ada suatu keyakinan yang dia eh, meyakini bahwa pemberian darah dalam transfusi itu adalah hal yang dilarang oleh agamanya. Nah, itu juga harus hati-hati, harus disampaikan apa yang akan kita lakukan, apakah itu membuat suatu tabrakan gitu kan, atau sesuatu hal yang dianggap melanggar agamanya dan seterusnya. Juga kondisi sosialnya bagaimana, kondisi ekonominya bagaimana, apakah dia orang yang bebas. Contohnya, kita tidak akan bisa sama memberikan treatment kepada narapidana, misalnya narapidana yang dia pengobatannya di bawah kepolisian dan juga misalnya orang bebas, atau misalnya orang dengan status yang dia masih di bawah pengampuan dan seterusnya. Itu adalah dalam kontekstual feature. Jadi banyak sekali yang kita harus nilai. Nah, determine the ethical principle in conflict. Jadi kita lihat kira-kira dalam medical indication, patient preference, quality of life, dan contextual feature ini aspek eh, prinsipal ethical prinsipal yang mana yang kira-kira berpotensi menjadi konflik gitu ya. Kalau di medical indication biasanya sih ya ini beneficent dan non efficient. Mana-mana tindakan yang paling sedikit mudaratnya bagi bagi pasien dan mana-mana tindakan yang paling banyak manfaatnya untuk pasien itu yang kita pertimbangkan untuk dipilih ya. Nah, lalu yang ketiga adalah explore the option. Ingat bahwa optionnya itu tidak pernah ada satu jawaban untuk satu pertanyaan. Jadi, eh, jangan juga jawabannya cuma iya dan tidak gitu ya. Pasti ada jawaban yang lain gitu ya. Nah, itu dieksplor aja di apa namanya dijelajahi gitu ya. Dijelajahi, dilihat bagaimana option-option yang ada pada pertanyaan suatu satu pertanyaan. Berikan alternatif juga, lalu berikan juga eh, alasan bahwa mana yang memungkinkan, mana yang tidak, karena kita punya standard of care. Jadi kita punya guideline untuk kita memanage suatu penyakit, tapi option-optionnya itu disampaikan. Disampaikan kenapa? Karena masing-masing orang tadi punya kontekstual feature yang berbeda-beda. Contohnya gini, ini penyebabnya adalah Streptococcus aureus. Itu kan berarti harus diberikan antibiotik. Nah, ketika kita bicara antibiotik kan guideline-nya memberikan antibiotik. Antibiotiknya pilihannya banyak. Nanti disesuaikan dengan kondisi pasien, misalnya apakah alergi dengan satu obat atau tidak, dan juga diberikan keleluasaan kalau dia bayar sendiri. Apakah mau pakai antibiotik yang mana nih, yang harganya segini atau segini gitu. Nah, jadi itu sangat disesuaikan dengan kontekstual feature-nya. Lalu kita ke yang terakhir A, yaitu act on your decision and evaluate. Jadi ini toolsnya adalah untuk dalam kita memberikan aksi ini kita harus
engage ya dengan keluarga. Jadi kita bisa bisa melakukan suatu family meeting. Family meeting itu bukan berarti harus di satu meja terus ada meeting yang dibuka dengan ini. Tidak. Jadi artinya kita melakukan komunikasi terus dengan keluarganya, boleh dengan salah satu yang apa yang mewakili atau misalnya keluarganya ingin dok saya sama ini ya bicaranya berdua atau bertiga boleh boleh silahkan gitu ya. Jadi sebagai dokter kita harus dengan terbuka melihat apa sih sebetulnya yang menjadi preferensi dari keluarganya. Kenapa? Karena memang pada akhirnya ini akan sangat menolong kita. Contoh gampangnya adalah ketika kita punya pasien, pasiennya dirawat lama, dikasih ventilator. Nanti suatu saat kalau misalnya ternyata dia tidak menunjukkan hal-hal yang menuju ke arah kehidupan, kalau kita engage dengan family-nya tidak kuat, tentu kan kita akan kesulitan ketika kita akan menghentikan alat ventilator yang terpasang. Nah, dengan family meeting yang baik, kita tentu akan mendapatkan suatu kelegaan. Karena apa? Karena keluarganya paham. Ketika pun kita menghentikan alat untuk ventilator itu dipasang gitu kan. Nah, itu keluarganya akan paham bahwa oh iya dokternya sudah melakukan semua upaya yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan nyawa gitu kan. Nah, lalu juga bioetis ya, bioetisian yang ada itu kita bisa mintai pendapatnya. Dan juga etika komite kita bisa kita bisa eh, menghubungi atau kita bisa meminta meminta pendapat dari komite etik yang ada di rumah sakit. Biasanya di rumah sakit itu ada komite etik penelitian, ada juga komite etik dan hukum. Ada di kita di fakultas ada komite etik disiplin dan anti perundungan. Jadi komite etik biasanya ada di suatu rumah sakit, kita mintakan saja pendapatnya. Ini bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Jadi kuncinya adalah bekerja bersama-sama dokter, perawat, pasien, keluarganya, ya dan stakeholder yang lain tentu saja. Nah, jadi ingat goalsnya adalah eh, kita itu akan berusaha untuk menolong yang sakit, gitu ya. Jadi kita ini menolong yang sakit loh. Yang sakit ini kan tentu ya kenanya bukan hanya eh, raganya, tapi jiwanya juga. Bukan untuk kita menawarkan menawarkan suatu treatment yang tidak memberikan manfaat apapun kepada pasiennya ya. Gitu. Jadi eh, yang kita akan berikan adalah tentu saja manfaat kepada pasien. Jadi makanya di eh, orang bioetik akhir-akhir dekade ini mereka tidak menempatkan beneficient yang pertama, tapi menempatkan non efisien dulu. Jadi kita tempatkan dulu non efisien, mana-mana tindakan yang paling sedikit mudaratnya, baru setelah itu manfaatnya. Karena tindakan yang kita berikan pastikan ada manfaatnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan collaborative relationship. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bahwa sampai saat ini ujian akhir kalian bagaimana kalian bisa membangun kolaborasi yang baik ya pada akhirnya ya karena itu ya latihan itu harus kalian temui supaya nanti ketika kalian jadi dokter kalian bisa punya sense collaborative relationship yang baik ya. Nah, lalu juga etika dilema ini juga bisa diselesaikan dengan metode HELP. HELP itu pendekatan humanity, ini aspek-aspek kemanusiaan. Kalau tadi dilihat dari four box method itu yang bagian dari contextual feature, lalu etik ini adalah berarti dilihat dari prinsip-prinsip etik yang dipakai, secara hukum bagaimana dan profesional. Profesional itu adalah kalian sebagai dokter, bagaimana sih dokter yang memegang erat profesi, serta dokter yang memegang erat kompetensinya, bagaimana ini bisa kita menyelesaikan dilema etik yang terjadi. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata medicine atau kedokteran itu dia itu kelihatannya sangat teknikal ya, sangat teknikal dan sangat saintifik gitu. Satu teknik, clinical skill, dan satu lagi scientific. Nah,
Tapi sebetulnya dia adalah bagaimanapun itu apa yang dilakukan oleh dokter itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia tentu saja. Yang dipegangnya adalah manusia. Yang sedang dirawatnya adalah manusia. Walaupun dia teknikal dan saintifik, tapi yang dipegangnya adalah manusia. Jadi dokter itu sebetulnya selain kerjanya mendiagnosis, memberikan nasihat-nasihat, memberikan treatment, juga jangan lupa apa yang dilakukan dokter itu adalah sesuatu yang sifatnya selalu ada moral konteks yang nempel di sana. Jadi kalau misalnya dokter itu pasti tadi ya, kalau moral konteks itu dia hubungannya sama wahyu kan. Nah, jadi dokter itu pasti harus melaksanakan kegiatannya dengan amanah gitu. Kenapa? Karena ada moral konteks yang embed padanya gitu ya, yang melekat padanya itu ada moral konteksnya. Nah, sehingga dari sini kita melihat bahwa nilai dan etik dalam kedokteran itu selalu didiskusikan dari zaman dulu di Cina itu didiskusikan dari mulai tahun 2838 sebelum Masehi di Babilonia, 1780 sebelum Masehi di Sanskrit, 1500 sebelum Masehi di Yunani juga sama. Ini 430 sebelum Masehi ya. Nah, lalu akhirnya etik ini dimasukkanlah ke dalam kurikulum di Cina tahun 618, di Roma tahun 700, di Arab di tahun 900. Nah, lalu selanjutnya etik dalam kurikulum ini, dalam pendidikan dokter ini berkembang eh, khususnya pada tahun 2007 itu di Paris ini eh, apa mendapati suatu perkembangan yang masif ya. Yang selanjutnya, kalau kita lihat di Indonesia nih, di Indonesia di Undang-Undang Praktek Kedokteran, jadi medical education itu ini pada akses dalam dalam kompetensi ya, diakses dalam kompetensi eh, mahasiswa kedokteran itu harus memiliki salah satunya adalah kompetensi bioetik dan health humanities yang dimana di sini merupakan suatu transdisiplin integration, integrasi dari transdisiplin. Jadi kalau kamu lihat kenapa sih kok harus ada pelajaran bioetik yang diajarkan, emang nggak bisa ngerti begitu aja. Nah, itu sebetulnya sudah disampaikan dan sudah dibahas dari bahkan beratus-ratus dan beribu-ribu tahun sebelum Masehi gitu. Nah, ini eh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang tetap aspek-aspek bioetik itu harus selalu kita pelajari sebagai seorang calon dokter dan sebagai seorang dokter ya. Nah, bagaimana sebetulnya kita melihat ada perubahan apa nih yang terjadi di dunia pendidikan tentang pendidikan dokter terhadap ilmu bioetik. Jadi kalau kamu lihat ini generasi guru-guru kita ya. Kalau misalnya di generasi pertama itu kita melihat bahwa apa sih tujuan dari pendidikan dokter itu adalah menjadikan seorang dokter itu menjadi expert. Dan zamannya saya itu menjadikan dokter itu menjadi seorang profesional. Nah, bagaimana cara belajarnya? Kalau zaman dulu kan cara belajarnya dengan lecture ya. Lalu maju, ada lecture, ada PBL, Problem Based Learning. Lalu selanjutnya, zaman kalian nih, dengan transformatif kurikulum sekarang nih, di abad ke-21, generasi ketiga, itu yang menjadi prosesnya, atau yang menjadi objektifnya adalah kalian akan belajar notion of bioetik. Jadi tidak hanya bioetik, tapi notion of bioetik. Nah, di sini outputnya bagaimana? Ya, outputnya tentu saja kalian menjadi agent of change yang dimana kalian memiliki new tolerance of transdiscipline attitude. Jadi, kenapa sih kok cara belajar saya berbeda dengan cara belajar kakak-kakak tingkat terdahulu gitu kan? Karena memang tadi permintaan dari dunia terhadap kalian itu berbeda ternyata. Nah, kalau dulu kakak-kakak kalian belajar tentang bioetik, kalau sekarang kalian belajar tentang new sense of bioetik. Apa sih bedanya?
notion of bioetik ini. Jadi notion of bioetik ini menurut Sastrowijoyo dia adalah suatu studi tentang transdisciplinary subject dari biologi, medicine, health, etik, filosofi, hukum, sosiologi, ekonomik, politik, antropologi, agama, culture, language, bahasa, dan art yang dimana ini mempelajari tentang perilaku manusia untuk mendapatkan toleransi yang baru tentang transdisciplinary attitude. Nah, ini lalu disimpulkan dalam apa? Secara prinsip. Nih, jadi dalam Nation of Bioethics kita memiliki lima prinsip ya. Lima prinsip. Kalau dulu kan dalam bioetik itu kita memiliki empat prinsip. Nah, prinsip yang baru adalah ini. Prinsip yang baru adalah prinsip yang nomor satu, believe in God or faith. Jadi tadi karena kita melakukan melakukan tindakan kedokteran itu adalah tindakan moral yang dimana kalian tahu bahwa bedanya moral sama etik adalah kalau moral itu wahyu ya. Jadi wahyunya menyuruh kalian apa gitu kan. Kalau etik kan pemikiran orang-orang bagaimana nih yang dianggap etik. Nah, belief in God or faith ini sangat melekat pada diri kalian masing-masing. Jadi, kalau kamu mau menjadi dokter yang baik, mau menjadi dokter yang memenuhi notion of bioethic, mau menjadi dokter yang bermoral, itu pasti kalian harus memegang teguh agama kalian. Apapun agamanya, peganglah dengan teguh agama kalian. Pelajari agama kalian dengan baik, pelajari wahyu-wahyu yang diberikan kepada kalian dengan baik. Ya, dan terapkan itu. Karena kalau kalian tidak menerapkan itu, kalian tidak akan punya ini prinsip bioetik yang notion of bioetik yang pertama yaitu belief in God or faith. Jadi kalau kamu sudah bertindak sesuai dengan agamamu, saya yakin agama yang ada di Indonesia terutama itu adalah yang akan memenuhi ini, akan memenuhi belief in God or faith. Jadi wahyu-wahyunya pasti akan bersesuaian dengan nilai moral yang ada ya dan itu pasti akan melampaui nilai-nilai etik yang ada. Lalu respect for others termasuk kepada pasien, kepada sejawat, kamu nanti akan buka di eh, sumpah dokter bagaimana kamu harus bersikap terhadap sejawatmu, bagaimana kamu harus bersikap terhadap gurumu, nanti ada di sana, ya. Lalu ada beneficent, di situ ada bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang, bagaimana non efisien kita tidak memberikan mudarat ya, kita tidak memberikan kerugian kepada orang lain dan social justice for all. Jadi kita melihat semua manusia itu sama. Walaupun sekarang ada fenomena beauty privilege, kita tidak eh, terbawa dalam arus seperti itu karena kita adalah dokter yang memiliki new sense of bioetik ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu mungkin untuk kuliah hari ini Mangga jika ada tanggapan, silahkan jika ada tanggapan ataupun pertanyaan. Oke, jika tidak ada, Akil, boleh saya minta Akil untuk menutup? Boleh dokter. Iya, jika tidak ada, ataupun jika ada nanti boleh menyusul ya. Pertanyaannya nanti boleh dititipkan, boleh di WA ke saya, boleh. Boleh di nanti WA ke Akil, boleh ya Akil ya. Nanti sampaikan ke saya, boleh. Ya, Boleh mangga dokter. silakan Akil. Terima kasih ya. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sebelum kita tutup sekar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa tidak pernah usai namun dapat dicukupkan. Saya kembalikan kepada dokter Wulan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa diterapkan, terutama ketika kalian sudah menjadi dokter ya. Kalian bisa menjadi dokter yang baik, yang bermoral, dokter yang berbudi. Mudah-mudahan saya harap angkatan kalian menjadi angkatan yang terbaik ya, yang bisa eh, menaikkan kembali derajat kedokteran ke tempat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Eh,
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak dokter. wabarakatuh. Enggak.